Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Orang kaya, tentu kita mengetahui istilah tersebut, yang mana orang kaya mempunyai aset yang melimpah, yang bisa membuat dirinya merasa nyaman, dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu di video ini kita akan mengetahui orang-orang kaya yang sudah diakui oleh dunia, dan semoga berkat kita mengetahui cerita mereka, maka kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka, dan kita bisa menjadi orang kaya yang mana dengan kekayaan tersebut bisa kita gunakan di jalan yang bermanfaat dan positif, serta bisa menghindari hal yang negatif. Sekarang masuk ke video. Charles de Gaulle Koch. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dia lahir tanggal 1 November tahun 1935 di Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia adalah seorang insinyur dan pengusaha miliarder dan menjadi Chairman and CEO Koch Industries sejak 1967. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia mengembangkan Koch Industries dari $21 juta di tahun 1961 menjadi lebih dari $125 miliar pendapatan dengan 120.000 karyawan di 50 lebih negara. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia penggagas filosofi bisnis market based management (MBM). Buku The Science of Success tahun 2007 dan Good Profit tahun 2015 dan Believe in People tahun 2020. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa di tahun 1961 maka ia masuk Koch Industries setelah menyelesaikan gelar di MIT BS. MS. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa di 1967 maka ia menjadi CEO dan Chairman perusahaan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa di tahun 2007 sampai 2015 maka ia terbitkan buku utama tentang manajemen dan bisnis. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa di tahun 2023 memperkenalkan Koch CEO baru dan rebranding perusahaan menjadi Koch Inc. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia berkegiatan utama di Wichita, Kansas dan Arlington, Virginia, pusat Koch Foundation dan Stand Together. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa bisnis dan pengaruhnya tersebar di lebih dari 50 negara. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia memimpin salah satu perusahaan swasta terbesar dan paling beragam di Amerika Serikat berkekuatan ekonomi besar. Sebagai tokoh utama dalam membangun jaringan libertarian konservatif Koch Network dan pendiri Cato Institute. Kontribusi signifikan untuk advokasi kebebasan pasar dan reformasi kriminal dan pendidikan kebijakan publik. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kegiatan filantropi lewat Charles Koch Foundation dan Stand Together diarahkan untuk pemberdayaan individu dan pendidikan inovatif dan solusi akar bagi kemiskinan ketidaksetaraan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Charles Koch membuktikan bahwa mengelola perusahaan besar tak cukup hanya dengan strategi untung rugi semata. Dengan filosofi market based management maka ia menekankan nilai kebebasan individu, tanggung jawab, inovasi dan insentif berbasis pencapaian nyata. Sehingga dalam usaha atau pekerjaan maka kita bangun prinsip yang membimbing semua keputusan dan tindakan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Koch Industries tumbuh pesat karena Charles memilih untuk terus berinovasi dan reinvestasi keuntungan. Bukan hanya mengejar keuntungan sesaat. Sehingga kita jangan mudah tergoda hasil cepat.
Karena keberhasilan sejati datang dari usaha berkelanjutan dan menciptakan nilai untuk semua pihak baik pelanggan atau pegawai atau masyarakat. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa meskipun sudah memimpin bisnis raksasa, maka Charles Koch terus mengasah diri, menulis buku, mendukung riset dan belajar dari kegagalan, sehingga selalu buka diri kita untuk belajar dan memperbarui cara berpikir. Kunci sukses bukan pada merasa sudah tahu segalanya, tetapi pada keinginan untuk terus berkembang. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Charles tidak hanya membangun kekayaan pribadi, tetapi juga mendirikan yayasan untuk pendidikan, reformasi kebijakan dan pengentasan kemiskinan. Sehingga kesuksesan lebih bermakna jika kita bisa gunakan untuk memberdayakan orang lain dan memperbaiki kondisi masyarakat. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Charles Koch kerap dikritik karena pandangannya tentang pasar bebas atau kebijakan pemerintah dan iklim. Namun ia tetap konsisten dengan visinya. Sehingga dalam hidup dan usaha kita maka jangan takut memiliki pandangan yang berbeda selama itu diyakini benar dan memberi manfaat nyata. Jadilah pribadi yang memiliki prinsip kuat, fokus menciptakan nilai nyata, terus belajar, berbagi keberhasilan dan berani bersikap walau tak selalu populer. Sumber referensi adalah pencarian di Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua. Dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.